Bener gak sih katanya Presiden ke-6 SBY memberi sinyal krisis dari Tokyo? Ada juga yang bilang Presiden ke-6 SBY itu menyoroti ada presiden haus kekuasaan yang merubah konstitusi. Ternyata faktanya seperti ini guys. Jalan itu sebetulnya tersedia, tetapi saya masih punya harapan yang baik bagi negeri kita. Indonesia is a country of hope. Meskipun harus kita pastikan masa depan kita bagus, masa depan kita tidak gelap, masa depan kita cerah. Kita semua, mulai dari presiden sampai para pemimpin paling depan, the people of Indonesia, all elements of the society, bersama-sama do something, not only say something, tapi betul-betul berbuat membuat Indonesia kita cerah, tidak gelap, membuat someday Indonesia menjadi developed country. Saya tidak terlalu suka kalau seolah-olah 20 tahun lagi kita menjadi developed country. Menjadi negara maju panjang, syaratnya banyak. Jadi lebih bagus kita lebih konservatif, doa pada Allah, ya Allah, dengan semua kerja kita mudah-mudahan di akhir abad 21 ini Indonesia menjadi negara maju. Indonesia emas menurut saya possible. Tidak ada yang tidak possible. Cuma harus tahu syaratnya ada, imperatifnya ada, yang harus kita laksanakan real seperti itu. Oke, itu jelas ya bahwa Presiden ke-6 SBY itu justru optimis jika masa depan Indonesia tidak akan gelap. Bahkan Presiden ke-6 SBY itu ada feeling RI menjadi sebuah negara yang maju. Memang Presiden SBY 2 kali mengingatkan sejarah krisis 65 dan 98. Tapi konteksnya itu beliau bicara model demokrasi. Jadi beliau itu menjelaskan model demokrasi saat itu yang tidak diinginkan kebanyakan warga. Model demokrasi 65 itu terpimpin. Lalu yang terjadi di 98 itu demokrasi yang dibatasi. Tapi hari ini kan Indonesia hampir bisa dikatakan demokrasi total. Nah, tujuan Pak SBY itu baik, yaitu memberikan nasihat agar tidak terjadi sejarah-sejarah masa lalu. Ternyata bangsa Indonesia mengatakan bukan itu pilihan terbaik. Oleh karena itu sejak 1959 demokrasi kita berubah menjadi demokrasi yang dikatakan guided democracy. Dikatakan juga setelah itu pemerintahan baru demokrasi Pancasila yang hakikatnya in essence itu seperti semi-authoritarian type democracy. Ternyata juga bukan itu yang dipilih oleh Indonesia. Ada krisis tahun 65 dan ada krisis 1998. Itu seperti semi-authoritarian type democracy. Ternyata juga bukan itu yang dipilih oleh Indonesia. Ada krisis tahun 65 dan ada krisis 1998. Setelah itu ada koreksi sejarah. Lahirlah tekad luar biasa untuk melakukan perubahan, melakukan reformasi. Sehingga setelah itu kita menjalankan demokrasi, bukan lagi demokrasi liberal sistem parlementer, bukan juga guided democracy, demokrasi semi-authoritarian. Sebenarnya sejak 1998 kita lebih cenderung ke demokrasi yang lebih liberal, tetapi tetap mengadopsi local values, local culture kita. Dengan, nah ini catatan saya, kita sebetulnya in between antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Suka atau tidak suka, kalau suatu saat akan ada meninjau kembali seperti apa sebetulnya konstitusi kita yang tepat, sistem bernegara kita yang lebih bagus, itu terbuka. Indonesia itu negara kita, negara kita semua. Jadi kalau ada pikiran besar dari rakyat Indonesia, para elit, untuk melihat kembali kerangka bernegara kita, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, konstitusi, dan sebagainya, itu terbuka. Yang penting betul-betul itu kehendak dari rakyat Indonesia. Betul-betul dipikirkan matang-matang, right thinking, deep thinking oleh semua penyelenggara negara. Sehingga kalau ada perubahan bukan kepentingan sesaat,
bukan kepentingan orang seorang, bukan kepentingan partai-partai politik tertentu, tapi kehendak rakyat Indonesia. Begitu melihat atau kita menyikapi kerangka bernegara. Salah satu yang dihebohkan dan digoreng-goreng itu bagian ketika Presiden ke-6 SBY mengingatkan demokrasi bisa rusak bila siapapun pemimpin di dunia ini tergoda kekuasaan dengan mempertahankan kedudukan dengan cara yang salah, misalnya merubah konstitusi, unfair election, dan lain-lain. Tapi itu ditujukan ke semua pemimpin di dunia ya. Bahkan beliau itu menyebut-nyebut Arab Spring gitu ya. Secara konteks nasihat itu betul aja gitu ya. Analisa kami sepertinya yang menggoreng-goreng ini ingin kebersamaan Presiden Prabowo, Presiden ke-7 Jokowi, dan Presiden ke-6 SBY ini hancur. Mari kita doakan saja supaya para pemimpin kita senantiasa rukun bersatu. Kalau yang sebelumnya tidak terjadi, mungkin terjadi. Nah, gangguan terhadap demokrasi itu bermulanya, my own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi, ingin memiliki kekuasaan yang kuat sehingga bisa berbuat apa saja. Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Arab Spring tahun 2011, berguguran 4 negara. Hosni Mubarak dari Mesir, Muammar Gaddafi dari Libya, Ben Ali dari Tunisia, Ali dari Yemen. Kebetulan saya pernah bertemu dengan 4 tokoh itu. Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no jobs. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut. Terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan. Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa ya makin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power. Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi, akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya. Itu. Nah, kemudian di banyak negara terjadi hubungan tidak mesra antara the state and the people, antara pemimpin politik dengan people on the ground, dengan elit, civil society. Nah, itu sebetulnya kalau resepnya for me adalah para pemegang kekuasaan ingat, jangan salah gunakan kekuasaan itu, yang tadi itu. Tapi bagi yang punya kebebasan, ada juga aturannya. Sebab kalau kebebasan itu menabrak semua batas-batas kebaikan, itu juga bermasalah. Not only power, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. I love freedom of speech. Saya tentara, saya jenderal, tapi I respect freedom of speech. Tapi gunakan freedom of speech secara tepat, secara bertanggung jawab, tidak menghancurkan negaranya, tidak membuat anarki, dan disampaikan secara civilized. Banyak cara to express
your aspiration, your want, ya, your freedom, tetapi secara civilized. Kuncinya di situ. Kalau terjadi seperti itu, demokrasi akan lebih matang. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan atau setback terhadap demokrasi. Democracy, of course, is not only about freedom of power. It is about kepatuhan pada peranata hukum, respect to the rule of law, free and fair elections, konstitusionalisme, patuh pada konstitusi dan segala turunannya. Kemudian juga checks and balances yang baik. Tidak boleh eksekutif kuat sekali, legislatif sebagai rubber stamp. Tapi tidak boleh juga eksekutif tidak berjalan karena parlemen too powerful, seperti sistem parlementer yang dulu kita ikuti. Jadi nice checks and balances dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, seperti itu. Kalau fundamental demokrasi seperti itu terjaga, percayalah, politik bisa gaduh mungkin ya, tetapi tidak akan menjadikan sebuah negara kolaps, jatuh, seperti pengalaman banyak negara seperti yang kita alami Prahara Besar 1965 dan 1998. Lesson from our own history, lesson from history around the globe. Oleh karena itu tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas, not to be taken for granted. Kita pernah menjadi negara demokrasi maju akan tetap terjaga seperti itu, karena sahabat saya Barack Obama mengatakan agar demokrasi itu terjaga, we have to fight for democracy. Tetapi yang muda tetaplah optimis memandang Indonesia masa depan. Bisa saja dalam perjalanan sejarahnya ada masa-masa mendung, ada kabut, ada pasang dan surut, tetapi Indonesia